Halo teman-teman, kembali bersama lagi dengan saya di channel YouTube saya. Dan kali ini teman-teman, kita akan belajar atau kita akan membahas lagi materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya tentang administrasi gereja baru. Kali ini teman-teman, kita akan membahas bagiannya yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Kebijakan merupakan sebuah aturan. Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dimaksudkan agar setiap program kerja atau apa yang ingin dilakukan oleh suatu organisasi tertentu bisa terarah dan teratur serta sistematis. Di dalam gereja pun demikian. Ada aturan dan ada keputusan. Kebijakan gereja dibuat untuk memastikan bahwa visi dan misi daripada gereja itu sudah terpenuhi. Kebijakan gereja dibuat untuk melihat dan mengetahui bahwa kebutuhan dari jemaat baik secara jasmani maupun secara rohani itu terpenuhi. Kebijakan gereja dibuat untuk melihat dan memastikan bahwa setiap perubahan-perubahan yang ada di dalam gereja itu harus berdasarkan pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kebijakan gereja dibuat untuk menjadi sebuah support atau menjadi sebuah motivasi dalam lingkungan hidup masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kebijakan gereja lahir dari pemahaman tentang Alkitab, teologi, dan doktrin. Sehingga kebijakan gereja dibuat berdasarkan apa yang menjadi aspirasi jemaat, apa yang menjadi masalah daripada jemaat atau yang ada dalam jemaat, serta apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat itu sendiri. Sehingga dari semua itu kemudian akan muncul 4 produk dari kebijakan gereja, yaitu teologi, regulasi, program kerja, dan diskresi. Yang pertama, teologi. Teologi menyangkut bagaimana pemahaman iman atau pengakuan iman daripada jemaat. Regulasi menyangkut tata gereja atau peraturan untuk kemudian bagaimana gereja melangkah ke arah yang lebih baik. Yang berikut adalah program kerja. Program kerja dimaksudkan agar memenuhi setiap kebutuhan daripada jemaat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kemudian diskresi merupakan ruang lingkup kecil daripada regulasi. Dari semua produk ini kemudian akan bermuara pada apa yang kita sebut sebagai visi dan misi gereja yang berdasarkan pada kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dalam gereja ada begitu banyak masalah. Baik masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat maupun masalah yang membutuhkan waktu yang begitu lama dalam menyelesaikannya. Sehingga kebijakan gereja bisa dibuat jika gereja mengetahui atau merasakan bahwa ada masalah di dalam gereja. Sehingga kemudian gereja mencoba untuk mengenali dan memahami kondisi atau situasi dari permasalahan tersebut. Hingga pada akhirnya
gereja akan mencari cara atau mencari solusi di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan kebijakan gereja, maka gereja diharapkan bahwa gereja bisa menghindari hukum 80/20, yang artinya bahwa gereja tidak perlu melakukan banyak hal yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Namun gereja yang berhasil adalah gereja yang tidak memiliki banyak program kerja, melainkan gereja yang ditata atau yang dilayani dengan kuasa Allah. Baik teman-teman, sekian dulu materi untuk kita pada hari ini, dan kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Dadah!